Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan pembahasan mengenai ayat jurnal dan laporan posisi keuangan persekutuan. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 1 Mei 2016, Andi dan Rudi mendirikan persekutuan. Andi setuju untuk menginvestasikan modal kas sebesar 20 juta rupiah dan persediaan senilai 55 juta rupiah. Rudi menginvestasikan aset usaha tertentu dengan penilaian yang disepakati bersama, memindahkan liabilitas usaha dan menyerahkan kas yang memadai untuk menyediakan jumlah modal sebesar 130 juta rupiah. Perincian mengenai nilai buku aset dan liabilitas usaha serta penilaian yang disepakati adalah sebagai berikut. Saldo buku besar Andi dan penilaian yang disepakati dapat dilihat di sini. Kemudian perjanjian persekutuan mencakup provisi yang berhubungan dengan pembagian laba neto, bunga atas investasi awal sebesar 10%, tunjangan gaji masing-masing sebesar 40 juta rupiah untuk Andi dan 30 juta rupiah untuk Rudi, dan sisanya dibagi rata. Instruksinya 1. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat investasi yang dilakukan oleh Andi dan Rudi dalam akun persekutuan. 2. Siapkan laporan posisi keuangan pada tanggal pendirian persekutuan Andi dan Rudi per 1 Mei 2016. 3. Setelah penyesuaian dan penutupan akun pendapatan dan beban pada akhir tahun pertama operasi pada tanggal 30 April 2017, akun ikhtisar laba rugi memiliki saldo kredit sebesar 130 juta rupiah dan akun Privo memiliki saldo debit sebesar 35 juta rupiah untuk Andi dan 27 juta rupiah untuk Rudi. Buatlah ayat jurnal untuk menutup akun ikhtisar laba rugi dan Privo per 30 April 2017. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan saldo akun persekutuan yang dikontribusikan dari kedua belah pihak, yaitu Andi dan Rudi. Dilihat dari ilustrasi, Andi setuju untuk menginvestasikan modal kas sebesar 20 juta dan persediaan senilai 55 juta. Kemudian dapat ditentukan bahwa jumlah modal dari Andi adalah 75 juta rupiah. Untuk modal Rudi sendiri sudah diketahui dalam ilustrasi berjumlah 130 juta rupiah. Untuk nilai aset dan liabilitas usaha menggunakan nilai kesepakatan. Piutang usaha memiliki saldo normal di debit, sedangkan penyisian piutang tak tertagih merupakan akun kontra sehingga terletak di kredit, persediaan terletak di debit, peralatan di debit, dan utang usaha dan wesel bayar merupakan liabilitas dan terletak di kredit, sehingga total aset dan liabilitas dari modal Rudi sebesar 98 juta. Jadi dapat ditentukan bahwa kas yang disetorkan ke persekutuan merupakan selisih antara 130 juta dan 98 juta, yaitu sebesar 32 juta rupiah. Barulah kita bisa membuat jurnal sesuai instruksi nomor 1.
tanggal 30 Mei 2016 kas sebesar 52 juta didapat dari kas modal dari Andi 20 juta dan kas yang disetorkan ke persekutuan dari modal Rudi sebesar 32 juta. Persediaan 85 juta didapat dari persediaan modal Andi 55 juta dan persediaan modal Rudi sebesar 30 juta. Piutang usaha sebesar 45 juta, peralatan sebesar 65 juta, penyisian piutang tak tertagih terletak di kredit sebesar 3.500.000, utang usaha sebesar 23.500.000 rupiah, wesel bayar sebesar 15 juta rupiah, dan modal Andi sebesar 75 juta rupiah, modal Rudi sebesar 130 juta rupiah. Kemudian lanjut ke instruksi nomor 2, menyiapkan laporan keuangan pada tanggal pendirian persekutuan Andi dan Rudi per 1 Mei 2016. Memasukkan akun kas, piutang usaha, penyisian piutang tak tertagih, persediaan dan peralatan pada kolom aset. Kemudian memasukkan utang usaha dan wesel bayar pada liabilitas dan modal Andi, modal Rudi dalam ekuitas. Di sini kita akan mengetahui bahwa laporan posisi keuangan sudah benar dengan mengecek saldo aset dan total liabilitas ekuitas harus sama. Untuk instruksi nomor 3, diketahui laba bersih sebesar 130 juta, privo Andi 35 juta, dan privo Rudi sebesar 27 juta. Menghitung pembagian laba bersih. Tunjangan gaji tahunan dapat dari ini. Perjanjian persekutuan mencakup provisi berikut yang berhubungan dengan pembagian laba neto bunga investasi awal sebesar 10%, tunjangan masing-masing untuk Andi sebesar 40 juta rupiah dan untuk Rudi sebesar 30 juta rupiah, sehingga total yang diperoleh adalah 70 juta rupiah. Untuk tunjangan bunga diperoleh dari perhitungan saldo awal investasi dikali 10%. Kemudian kita menentukan total tunjangan tahunan ditambah tunjangan bunga. Didapat total sebesar 90.500.000 rupiah. Diketahui di soal laba bersih sebesar 130 juta. Sisa laba adalah selisih antara laba neto dan total tunjangan gaji dan tunjangan bunga, yaitu sebesar 39.500.000 rupiah. Sisa laba akan dibagikan sama rata kepada kedua belah pihak, yaitu Andi dan Rudi. 39.500.000 dibagi 2 adalah sebesar 19.750.000 rupiah, sehingga Andi dan Rudi mendapatkan pembagian laba yang sama besar, yaitu 19.750.000 rupiah.
Laba neto untuk Andi adalah sebesar 67.250.000 dan untuk Rudi sebesar 62.750.000. Kemudian buatlah ayat jurnal untuk menutup akun ikhtisar laba rugi dan privo per 30 April 2017. Tanggal 30 April 2017, ikhtisar laba rugi debit sebesar 130 juta, modal Andi kredit sebesar 67.250, modal Rudi kredit sebesar 62.750.000, modal Andi debit sebesar 35 juta, modal Rudi debit sebesar 27 juta, privo Andi 35 juta, dan privo Rudi 27 juta. Sekian pemaparan pembahasan contoh soal tentang ayat jurnal dan laporan posisi keuangan persekutuan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.